Baik, kita lanjut materi tentang robotik ya. Jadi di chapter 1 ini pembahasannya tentang dasar-dasar robotik ya. Sejarah awal munculnya istilah kata robot itu pada tahun 22 ya. Jadi oleh Karel Cepper. Jadi ini fotonya tuh Karel Cepper. Di pentas teater namanya RVR. Ya. Jadi kata robot itu artinya kerja dari kata robota. Ya, jadi asli kata robotnya itu dari kata robota yang artinya kerja. Jadi kalau Anda bilang kerja ya robota gitu ya. Robot gitu. Kemudian pada tahun 56 ya, Unimation memulai bisnis robot dan pada tahun 72 baru mendapatkan laba. Jadi dari tahun 56 itu dia sudah produksi robot tapi belum sukses ya. Dan suksesnya itu tahun 72 ya. Sebenarnya kalau untuk sejarah robotik itu dari tahun 22 sampai tahun 56 itu banyak proses lagi ya. Ada tentang ditemukannya awalnya komputer dan sebagainya ya, tapi ini ngambil langsung jalan tengah ya tentang produksi dari robot ya sehingga dia mencapai sukses pada tahun 72 ya. Dan kemudian robot ini makin populer setelah adanya film Star Wars. Jadi ini makin ngetren itu pada saat adanya film Star Wars ya. Jadi tahun 70-an. Kalau Anda pernah nonton yang Star Wars, Lord of Jedi dan sebagainya, itu dia nih. Dia awalnya itu, idenya itu. Nah, banyak yang mendefinisikan robot ya, tapi di sini kita ambil beberapa definisi yang dikemukakan ya, terutama dari Robot Institute of America ya. Katanya robot itu adalah sesuatu yang dapat diprogram ya. Dan diprogram ulang. Jadi sudah bisa diprogram ulang ya dengan memiliki manipulator mekanik atau penggerak ya yang didesain untuk memindahkan barang-barang ya, komponen-komponen atau alat-alat khusus dengan berbagai program yang fleksibel, mudah disesuaikan untuk melaksanakan berbagai macam tugas. Jadi ini adalah definisi yang diberikan oleh Robot Institute of America. Jadi mereka buat robot itu tujuannya untuk membantu manusia ya memindahkan barang-barang. Ya. Jadi awal-awal diciptakannya mesin-mesin itu ya. Jadi mesin-mesin yang dipakai untuk meringankan pekerjaan manusia. Nah, ini munculnya juga pada saat revolusi industri ya dan sebagainya ya. Jadi pengembangan bagaimana robot itu dikendalikan untuk membantu tugas manusia. Nah, di sini Anda bisa lihat bahwa robot itu bisa diprogram dan diprogram ulang. Itu yang menjadi kata kunci dari robot. Jadi kata kunci robot adalah bisa diprogram dan dapat diprogram ulang. Ya. Memiliki manipulator atau mekanik, ya ini tergantung dari komponen yang digunakan ya. Karena kalau kita lihat mau bikin robot untuk berjalan di medan satu jalan dan sebagainya, kita perlu mekanik ya. Untuk memindahkan barang, ini dulunya memindahkan barang. Tapi kalau untuk sekarang, robot itu bukan hanya untuk memindahkan barang ya, tapi ada beberapa tugas khusus ya. Jadi ini fleksibel. Nah, yang menjadi inti dari robot lagi yaitu ya berbagai program yang fleksibel atau mudah disesuaikan untuk melaksanakan berbagai macam tugas. Jadi ini kata kunci yang ketiga. Jadi yang pertama adalah dapat diprogram dan diprogram ulang ya dan memiliki program yang fleksibel mudah disesuaikan untuk melaksanakan berbagai macam tugas. Ini kata kunci dari Robot Institute of America. Kemudian robot itu apa sih definisinya ya? Ini bisa kita artikan karena tadi bisa diprogram dan diprogram ulang, maka otomatisasi
otomasi yang dapat diprogram atau programmable automation. Itu adalah definisi dari sebuah robot. Nah, ada robot, maka ada ilmunya, robotik. Robotik itu apa? Maka di Webster, ya, oleh Webster, teknologi yang berhubungan dengan mendesain, membuat, dan mengoperasikan robot, itulah robotik. Ya. Jadi robotik itu adalah teknologi yang berhubungan dengan mendesain, membuat, dan mengoperasikan robot. Berarti kalau robotika apa? Robotika berarti ilmunya. Ya, ilmu tentang teknologi yang berhubungan dengan mendesain, membuat, dan mengoperasikan robot. Ya. Nah, robotik ini ruang lingkupnya mencakup artificial intelligence, ya, kemudian ilmu komputer, engineering, mekanik, psikologi, anatomi, dan bidang ilmu lainnya. Ya. Jadi ruang lingkup ini dari robotik cukup luas ya. Jadi kita bisa mengapply beberapa konsep yang kita inginkan dari sebuah robot ke dalam ini. Jadi robotiknya ini memiliki satu kemampuan ya yang bisa kita gunakan untuk menyelesaikan permasalahan. Ya. Nah, ini kata robotik ini munculnya pada tahun 42 oleh Isaac Asimov ya. Jadi kata robotik itu sendiri dicetuskan oleh Isaac Asimov. Nah, untuk komponen dasar sebuah robot ya, yang paling utama memang adalah manipulator. Jadi manipulator itu adalah mekanik ya. Bisa berupa mekanik atau penyangga gerakan, atau bisa juga berupa base atau pondasi atau landasan robot ya. Nanti robot yang kita punya itu ada dua jenis, yaitu iBox versi 3, kemudian Lego NXT Mindstorm versi 2. Ya, jadi untuk iBox itu kita ada 6 unit, ya. Tapi yang kita praktekkan nanti pakai 5 unit aja, karena 1 unit kayaknya memang sudah tidak bisa kita gunakan. Untuk Lego kita ada 7 unit, jadi 7 unit bisa kita gunakan. Ya. Kemudian ada controller. Controller ini adalah jantungnya dari robot untuk mengontrol. Ya. Jadi kenapa dikatakan jantung? Karena letak kita melakukan program. Ya, jadi robot itu diprogram dan diprogram ulang itu di jantungnya ini. Jadi kita ada controllernya. Ya. Kemudian ada power supply. Ya, power supply ini paling utama ya. Robot ini makanannya dari sumber tenaga. Ya, sumber tenaga berupa energi listrik ya. Yang dominasi energi listrik ya, bisa juga energi tekanan cairan atau hidrolik, atau bisa menggunakan tekanan udara atau pneumatik. Tapi yang paling banyak dipakai adalah yang tekanan energi listrik ya. Jadi makanannya adalah baterai kalau untuk iBox dan Lego. Jadi kalau untuk praktikum nanti ya silakan Anda bentuk kelompok dan siapkan duit untuk beli baterai ya. Jadi baterainya tuh baterai A2 ya. Kayaknya A2 sih. Nanti saya coba cek lagi baterainya untuk pastikan ya. Itu baterainya baterai A2 kemarin, Pak. Ya, A2 ya? Iya, Pak. A2, baterai A2. Yang Lego juga pakai baterai A2, cuma dia porsinya lebih besar. Kalau di iBox itu butuh 4 baterai, di Lego butuh 6 baterai. Ya. Jadi kalau mau pakai ABC silakan, tapi ya ABC begitu pakai mungkin beberapa minggu aja udah lemot ya, karena dia boros baterai ya, karena ini robot ini boros baterai. Jadi memang disarankan gunakan baterai yang punya tahan lama, misalnya FRD atau baterai cas ya. Nah, itu. Kemudian ada komponen lagi yaitu untuk end effector. Ini untuk memenuhi kebutuhan dari tugas robot atau si pemakai ya. Nah, kalau kita lihat dari tingkat teknologi robot itu ada 3 ya, ada 3 tingkatan teknologi robot ya, yaitu robot teknologi rendah, menengah, dan tinggi. Sekarang apa sih bedanya rendah, menengah, dan tinggi ya? Kalau rendah itu adalah
robot yang dipakai untuk industri ya, untuk di industri atau di manufacturing ya. Contohnya mesin pemasang dan pelepas, penanganan material, operasi pengepresan, operasi perakitan sederhana itu adalah robot teknologi rendah. Kenapa? Karena bentuknya itu adalah hanya lengan gitu misalnya, hanya cuma lengan ya, nggak bentuk robot gimana gitu ya. Kalau biasa pikiran kita robot itu punya tangan dua, kaki dua, kepala, mata dan sebagainya lengkap kayak macam manusia gitu, humanoid gitu ya, atau bentuknya animal gitu ya. Itu mindset kita mikirnya gitu ya. Tapi kalau robot teknologi rendah itu dia ya robot yang memang bentuknya ya seperti yang sesuai dengan pekerjaannya. Ya, itu modelnya. Dan biasanya tugasnya itu tidak berat ya. Dia hanya robot solder ya kan, atau robot pencetak PCB ya, atau CNC itu termasuk kayaknya ya. Nah, karakteristiknya dari robot teknologi rendah ya, siku mempunyai 2-4 pergerakan siku. Biasanya robot teknologi rendah itu merupakan robot non-servo ya. Dia tidak menggunakan servo motor ya. Jadi pergerakannya itu hanya 2-4 aja ya. Beban kerja jenis robot ini 3-13,6 kilo. Ini dari satu sumber ya. Jadi dikategorikan bahwa dia termasuk teknologi rendah dengan jenis robot dengan beban kerjanya 3-13,6 kilo ya. Ya, berarti masih skalanya ringan gitu ya. Kemudian waktu siklusnya juga tidak tinggi ya. Ya, cukup tinggi ya, 5-10 detik ya. Waktu yang diperlukan sebuah robot untuk bergerak dari satu sisi ke posisi berikutnya. Misalnya mau bergerak dari ngangkat barang dari posisi A, taruh ke posisi B, itu butuh waktu 5-10 detik. Gitu ya. Nah ini kalau kita lihat memang prosesnya masih cenderung agak lembek ya, agak lambat. Ketelitiannya seberapa dekat sebuah robot dengan menggerakkan manipulator sesuai dengan titik yang telah diprogramnya. Nah ini biasanya ketelitiannya itu masih ya kategori karena dia termasuk kategori robot yang tingkat rendah, berarti nilai error atau ketelitiannya itu juga masih rendah ya. Nah, akurasinya juga, aktuasinya itu metode pergerakan siku dari suatu robot ya, di mana dia menggunakan bisa menggunakan pneumatik, hidrolik ataupun elektrik. Nah, biasanya itu menggunakan motor listrik karena harganya murah dan operasinya mudah dikendalikan ya. Ini biasanya ada di industri rumahan gitu lah ya. Jadi dia membuat suatu mesin-mesin gitu ya, yang bisa kita kendalikan langsung dan tidak menggunakan daya listrik yang cukup besar. Itu bisa membuat satu robot teknologi rendah ya. Jadi robot teknologi rendah. Kemudian kalau teknologi menengah ini adalah ini untuk pekerjaan yang mirip dengan teknologi rendah, tapi dia lebih kompleks lagi ya. Memiliki tingkat kerumitan yang lebih tinggi daripada yang rendah. Ya. Jadi mirip ya, sama. Sikunya ini jauh lebih banyak. Kalau yang rendah itu kan gerakannya terbatas ya, misalnya dari 2-4 gerakan saja. Kalau di teknologi yang menengah, gerakannya lebih dari 4, ya misalnya 10 gerakan ya untuk sikunya misalnya kan. Kemudian beban kerjanya dia jauh lebih berat lagi, bisa 68 kilo sampai 150 kilo gitu ya. Ya, ini hanya dilihat dari sisinya ya, sisi ini. Kemudian waktu siklusnya ini bisa 1 detik, ya kan? Ya, kalau yang tadi itu butuh 10 detik, yang ini 1 detik gitu ya. Nah, maka prosesnya ini makin lama makin bagus, makin cepat. Ya, kalau Anda lihat di teknologi manufacturing ataupun di industri makanan, kaleng dan sebagainya, ini kalau yang buatnya menggunakan mesin-mesin robotik itu, kalau sekarang kita lihat ini semuanya sudah teknologi tinggi ya, tapi waktu awal-awal ditemukan dari rendah, kemudian masuk ke tingkatan yang menengah, ya, waktu produksi yang awalnya 1 jam bisa diselesaikan dalam waktu misalnya kalau untuk yang menengah misalnya 30 menit misalnya, ya kan? Nah kalau di teknologi tinggi 5 menit selesai semua gitu. Itu bedanya dari situ waktu siklusnya.
Ketelitiannya jauh lebih baik ya, dan aktuasinya ini jauh lebih baik karena dia menggunakan motor ya. Nah, kalau untuk yang teknologi tinggi, ini kompleksitasnya yang sudah sangat tinggi ya. Biasanya ini sudah dikaitkan dengan artificial intelligence ya, kalau yang untuk teknologi tinggi. Gerakannya itu lebih dari ya 8 sampai 10 gerakan ya. Bebannya bisa lebih tinggi ya, kemudian waktu siklusnya itu bisa lebih pendek ya. Nah, itu. Jadi ini hanya bedanya sih. Ya, nanti kita lihat bedanya di mana gitu ya. Nah, kalau untuk kegunaan robot, ya, robot banyak dimanfaatkan untuk industri atau manufacturing yang tadi sempat saya singgung-singgung ya. Jadi di industri makanan, konveksi, ya, kemudian di industri apa membuat atau merakit mobil ya, itu ya banyak sih di channel-channel YouTube ya, ada buka-buka aja dan contoh dari tren robotik saat ini yaitu tentang di industri itu banyak sekali ya. Kemudian di transportasi ya saat ini sudah dikembangin mobil tanpa sopir ya oleh Google itu. Kemudian lingkungan berbahaya jadi untuk dunia perang ya, dunia perang ataupun dunia untuk menyelam atau dunia untuk menjangkau eksplorasi di planet-planet yang dingin gitu. Itu bisa menggunakan robot. Jadi saat ini sudah dipakai robot ranjau ya. Tujuannya apa? Karena kalau pakai manusia pasti kalau kena nginjak mati ya. Kalau robot nginjak kan nggak masalah, robotnya yang meledak kan. Tuh lingkungan berbahaya. Ya, biasanya di tempat perang ya kan. Kemudian lokasi-lokasi yang beracun, nah itu bisa menggunakan robotik. Termasuk juga untuk menyelam di palung ya. Bagaimana manusia bisa tahu adanya biota laut atau kehidupan di bawah laut di dalam palung misalnya. Palung itu kan dalam ya, jadi ada jurang di dalam laut ya. Nah itu kalau manusia normal ataupun kapal selam nyelam itu biasanya terbatas ya, nggak mampu masuk. Sehingga biasanya yang masuk itu adalah robot. Ya. Jadi dia gunakan robotik untuk masuk ke dalam penyelaman. Ya. Kalau Anda nonton-nonton di film itu banyak sekali sekarang teknologi yang menggunakan robotik ya tujuannya untuk spy ya, untuk mata-mata dan sebagainya ya. Makanya nonton film Spy Kid ya itu sering-sering nonton yang kayak gitu ya Spy Kid ya kan. Kemudian apa ya? Saya suka yang kayak gini-gini. Jadi ini sebenarnya untuk menambah menambah tentang apa ya ide ya, bisa ide ya, bisa juga apa sih artificial intelligence yang diterapkan kepada robotik itu. Eksplorasi ini tujuannya ya itu misalnya kita melihat oh adakah kehidupan di planet Mars, adakah air ya kalau nggak salah jejak air di planet Mars ya sehingga dibuatlah robot explore ya untuk menjelajah planet Mars. Yang lagi heboh-heboh itu karena ada apa ya gerbang ya kalau nggak salah ada semacam pintu gerbang yang ditemukan di permukaan planet Mars kemudian ada topeng atau apa gitu ya ditemukan itu NASA yang aneh-aneh lah. Kemudian layanan personal ini biasanya di hotel-hotel di Jepang ataupun di China itu ada hotel-hotel di mana mereka memperkerjakan robot ya sebagai pelayan ya sebagai pelayan. Jadi manusia sudah dikurangin termasuk di bandara ya kalau di Singapura itu di Changi itu sudah ya otomatisasi semua ya. Jadi manusia itu nggak direpot lagi dengan banyaknya dibantu oleh manusia lagi. Jadi dia self services ya dengan adanya robotik ya. Dan tujuannya membantu manusia ya. Jadi ini banyak sekali manfaatnya ya. Bahkan di Jepang itu ditemukan juga robot-robot yang memang tujuannya untuk ini ya untuk hiburan juga bisa ya. Jadi bukan hanya untuk yang membantu juga nih. Bahkan kalau Anda sering lihat di postingan kemahasiswaan itu ada beberapa kontes robot Indonesia ya. Itu sampai ada 6 kategori ya, mulai dari
robot untuk robot rumah sakit ya, robot rumah sakit yang dibuat di dalam bentuk kapal ya, jadi kapal tanpa awak ya, dan sebagainya. Jadi kalau Anda tertarik boleh ikut lombanya itu ya. Jadi memang dituntut bahwa mahasiswa itu punya jiwa inovasi. Bagaimana sih kita membuat sesuatu yang baru yang belum pernah orang terpikir ya, dibuat ke dalam konsep robotik yang sederhana ya. Bisa aja di dalamnya Anda masukin AI ya, misalnya pakai fuzzy logic dan sebagainya ya. Nah, untuk aplikasi robot di industri ya, ini banyak sekali ya aplikasinya ya. Kalau lihat dari kondisi industri hingga diperlukannya robot, maka apa sih yang menjadi hal utama sehingga kita perlu mengaplikasikan robot? Yang pertama adalah kondisi yang berbahaya. Jadi kalau kita lihat memang kayak daerah yang saling berperang gitu ya, ada ranjau darat gitu, tapi kita tak berani lewat, akhirnya udahlah kita gunakan robot. Ya, robot ini untuk menjelajah daerah konflik, tapi aman dari ranjau gitu modelnya. Itu bisa kita kondisi yang berbahaya, atau pada saat kebakaran, maka kita gunakan robot untuk mengambil atau membantu pemadam kebakaran dalam memadamkan api ataupun menyelamatkan korban. Ya, itu juga bisa ya. Atau misalnya daerah yang kena racun atau daerah yang wabah COVID. Jadi untuk ngangkat-ngangkat jenazah gitu ya, itu bisa gunakan robotik. Ya. Kemudian pekerjaan yang berulang dan membosankan. Nah, ini sudah dipakai oleh mahasiswa STIMIK Pontianak, terutama untuk dunia gaming ya. Jadi pakai bot, daripada capek-capek saya naik level gitu ya. Udahlah saya pakai bot aja, nanti begitu saya bangun paginya levelnya sudah naik 20 tingkat, itemnya full, duitnya full, experience-nya full gitu kan. Ini kan pekerjaannya berulang-ulang ya. Kalau Anda main game itu ya kan, daripada capek-capek hunting gitu ya. Ya, kita bisa membuat sebuah bot sederhana ya. Nanti kita masukin jobnya apa aja, nanti diselesaikan. Nah, itu. Auto clicker, Pak. Wah, tahu ya. Kalau gamers tuh tahu lah nih. Saya dulu pernah main games yang di Facebook ya. Game pada tahun 2007. 2007 itu ada game Facebook ya. Itu terkenal memang. Game-game kayak mode-mode kriminal main, game yang awalnya itu game ini Travian. Awalnya game Travian ya. Kemudian nggak tahu game apa lagi sih. Disitulah mulai jenuh nih. Wah, capek nih naik level, capek nih bangun kotanya nih. Udahlah, akhirnya pakai bot. Itulah awalnya tuh. Ya. Kalau sekarang pasti ada ya game-game MMORPG atau apa gitu yang sudah disediakan ada botnya ya. Bisa kita gunakan. Iya, Pak, autoplay. Autoplay atau apa gitu. Itu ada semua tuh. Kalau MMORPG memang banyak yang autoplay ya. Iya, Pak. Iya. Jadi saya tinggal ngeklik aja autoplay, ini otomatis. Dia tidak akan bergerak kalau itemnya sudah full. Ya. Jadi biasanya yang mobile ya, Pak. Hanya mobile ya? Iya, kalau PC jarang sih. Ada sih yang lama, Pak. Zaman dulu sih ada sih. Tapi itu kan robot yang versi software ya. Nah, ada juga yang robot yang versi hardware ya, yang tujuannya untuk menyelesaikan pekerjaan yang berulang-ulang ya. Contohnya kayak robot ya mungkin robotnya nyambut tamu gitu ya, say hello. Mungkin kalau manusia say hello, selamat pagi Pak, selamat pagi Pak. Orang lewat selamat pagi Pak. Udah capek-capek bikinlah satu robot, begitu orang masuk sensornya nyala, selamat pagi Pak, selamat pagi Bu. Gitu aja kan. Itu kan pekerjaan yang berulang dan membosankan ya. Tapi kalau dibuat macam robot ya oke gitu. Atau mungkin yang sekarang teknologi yang dibuat oleh anak bangsa itu untuk menyemprotkan disinfektan. Begitu orang masuk, sensornya aktif, langsung semprot. Tret. Nah, itu kan termasuk pekerjaan yang berulang dan membosankan. Kemudian bagian yang sulit dibawa. Nah, ini termasuk juga nih, bagian yang sulit dibawa. Contohnya kita bawa
apa bom gitu ya. Nah, biasanya ada juga ini, kalau Anda lihat di YouTube itu, kalau tentara Amerika, itu dia bawa semacam robot, tapi robotnya itu ngadopsi model, apa ya, banteng atau apa gitu. Jadi, badannya besar ya, tapi isinya itu adalah logistik senjata. Ya, senjata untuk, ya, segala persediaan logistik untuk senjata api. Nah, itu dipakai untuk di medan perang biasanya. Jadi enggak repot dia bawanya, akhirnya dia gunakan robot. Termasuk yang sekarang lagi ngetren tuh koper bisa jadikan robot ya. Jadi kalau Anda pernah nengok di YouTube itu ada koper-koper yang sudah punya AI, begitu ditutup Anda enggak perlu bawa kopernya, nanti kopernya yang ikut Anda. Kemudian operasi dengan banyak shift ya, ini juga termasuk bisa kita kondisikan untuk memerlukan robot. Nah, ini kalau kondisinya kayak gini, ya lama-lama nanti kita jadi malas ya. Karena manusia itu sudah digantikan oleh robot ya. Bahkan di negara-negara maju, tidak perlu tenaga manusia lagi. Jadi banyak kan diganti dengan robot ya. Mereka tidak perlu digaji ya, karena mereka kan cukup dikasih tenaga aja, sumber tenaga listrik. Nah, kalau manusia kan pasti ada protesnya, minta digaji. Makanya sekarang banyak industri yang sudah mulai beralih ke mesin. Ya, hanya satu industri yang masih belum, yaitu industri rokok. Di Indonesia masih menggunakan manual. Bayangkan kalau di luar negeri itu mereka sudah menggunakan teknologi robot. Nah, kalau kita menggunakan teknologi robot, produksinya cepat, ya kan? Biaya operasional untuk membuat rokok itu pasti murah. Kenapa? Karena dia tidak memperkerjakan manusia, hanya memperkerjakan robot. Nah, itu. Ini industri 4.0 ini pengaruhnya cukup besar ya, apalagi kalau sudah menggunakan robotik dan sebagainya, ini yakin tenaga manusia akan dikurangin. Terus ada yang berpikir, Pak, kalau kita nonton film kayak film Terminator atau film apa gitu ya, kalau robot sudah diberikan satu kecerdasan, apakah mungkin nanti ke depannya manusia akan berperang melawan robot? Kira-kira menurut kalian apa? Robot sih pasti menang lah, Pak. Ya, robot sih memang pasti menang. Tapi kalau misalnya nih, kan kalau kita nonton film ya, ini kan memang film ya, film itu ide awalnya. Robot itu kan diberi kecerdasan, makin lama makin pintar, macam Jarvis gitu ya. Jarvis ya, yang di Iron Man itu ya. Nah, kemudian beberapa yang punya kecerdasan kita tanamkan ke dalam robot. Nah, adakah kemungkinan bahwa robot ini yang akan menginvasi manusia ke depannya? Adalah, Pak. Pasti ya? Iya, pastilah, Pak. Yang tak ada kecerdasan yang bisa gantikan tenaga kerja manusia, apa yang ada? Ya. Nah, itu yang ditakutkan manusia ya. Kenapa? Karena tentara yang macam Iron Man aja, ya itu sudah pasti ada. Bayangkan nanti yang perang itu pakai Iron Man aja cukup kan? Dibikinnya banyak-banyak, duplikasi jadi banyak, wah tinggal perang pakai itu aja, kendali aja. Itu bisa jadi ya, karena sekarang robot itu bukan diciptakan untuk bantu manusia aja, tapi bisa dipakai untuk perang, ya bisa itu. Makanya ini yang perlu diwanti-wanti, kecerdasan robotik itu harus ditekan dan harus bisa dikontrol. Itu makanya ada satu konsep yang diberikan oleh Ivankov, ya. Ivankov mengatakan memang Isaac Ivankov ya tadi ya, mengatakan memang robotik itu memang cerdas ya, kita buat cerdas. Tapi kecerdasannya itu harus bisa diatur oleh manusia. Jadi jangan sampai kita tuh teledor sehingga kecerdasannya itu melebihi manusia. Itu yang tidak boleh. Ya. Nah, di perusahaan General Electric Corporation ya, company ya, memberikan kriteria untuk survei penggunaan robot, yaitu operasi berulang, sederhana dan dibutuhkan ya. Nah, jadi ini kembali lagi sih ke ini ya, tentang kriteria penggunaan robot. Nah, saya kembali lagi yang tadi, ya robot yang bisa menginvasi manusia.
oleh Ivankov memang dikatakan robot jangan sampai memiliki kecerdasan lebih dari manusia. Kalau itu terjadi, apa yang dilakukan? Dari Ivankov mengatakan, musnahkanlah robot itu. Nah, itu maksud dari itu. Jadi, kalau misalnya sampai terjadi hal itu, maka robot itu harus segera dimusnahkan. Karena kalau tidak dimusnahkan, dengan kepintaran robot itu, dia bisa membuat robot yang lain. Itu yang harus dicoba dihalangin dulu. Kita memang mikirnya itu muluk-muluk ya, tapi IT ini kan berkembang cepat ya. Bayangkan aja, kalau kita lihat di film itu ada teknik hologram, ada teknik misalnya God Eye yang ada di Fast and Furious. Kita bukan bilang, itu ngada-ngada. Belum tentu. Teknologi itu kalau sudah dibuat di dalam film, biasanya itu akan dikembangkan ke depan. Ya. Jadi bisa aja 10 tahun ke depan memang itu ada teknologinya. Termasuk yang ada bikin menggunakan konsep kuantum ya di Ant-Man itu, film Ant-Man. Ya, manusia jadi kecil, teknologi kuantum. Nah, itu memang ada nanti. Bisa jadi. Ada orang yang bilang, saya bisa bikin teleportasi, berpindah waktu, berpindah tempat. Bisa nggak? Bisa jadi juga, karena menggunakan konsep yang di dalam ilmu fisika. Ya. Hal ini terjadi kenapa? Karena pada saat teorinya Albert Einstein itu, ya, dengan adanya teori relativitas, kalau Anda melewati sebuah lorong itu ya, suatu terowongan, ya, itu Anda akan berada berapa detik lebih muda katanya. Ya, kalau dengan kecepatan yang sangat cepat, maka waktu timing detik itu akan menjadi lebih lambat. Sehingga kalau kita keluar dari terowongan, itu kita akan lebih mudah berapa detik. Itu teorinya di Albert Einstein. Saya lupa itu teorinya di mana ya, tapi yang jelas di penjelasan di relativitasnya itu ada. Makanya saya bilang, ini pasti teknologi robotik ini pasti bisa juga berkembang ya, seperti itu. Nah, untuk aplikasi robot pada industri itu bisa banyak macam ya. Ada model transfer material, jadi kita mengangkat atau memindahkan barang dari satu tempat ke tempat lain. Pick and place ya, palleting, depalleting atau line tracking ya. Kalau di demo untuk mahasiswa itu biasanya yang line tracking ya, kita mengikuti jejak garis atau biasa disebut dengan line follower ya. Kemudian machine loading ya, ini kita mengambil barang dan sebagainya ya, atau menginjeksi ya, itu termasuk juga ya. Ada hot forging, upsetting, upset forging dan sebagainya, stamping, press operation, machining operation dan sebagainya. Ini banyak nih, banyak model-model robotik yang bisa dipakai ya, machine loading. Kemudian welding, ada spot welding, ada arc welding, ada spray coating dan sebagainya. Ini hanya contoh aplikasi aja robot pada dunia industri ya. Nah, sekarang ini contoh-contoh robot yang ada di tren sekarang, yaitu Aibo, Asimo. Saya hanya ambil contoh 3 aja ya. Jadi ada Aibo, Asimo, Macro Flying Robot ya. Aibo ini adalah AI robot ya. Jadi ini buatan Jepang ya. Ya, dengan intelijensia buatan. Jadi dia punya AI ya. Tujuannya apa? Dia bisa menerima rangsangan ya berupa sentuhan ya kan, kemudian suara, kemudian hal-hal lain. Jadi dia inderanya manusia itu ditanamkan di situ. Ya. Jadi pengganti indera di robot itu adalah sensor. Jadi sensor itu yang menggantikan indera dari ya intelijensia kita ya. Jadi kalau mata bisa digantikan dengan kamera atau CCTV ataupun yang lain gitu kan. Atau bisa menggunakan sensor ultrasonik ya dan sebagainya. Nah, kalau Aibo ini mirip ya. Jadi prosesnya cepat ya. Jadi di sini AI-nya cepat. Dia memproses segala sesuatu yang ditangkap oleh sensornya kemudian bisa ditranslatekan ke dalam satu action ya. Itu di Aibo nih. Ini kalau kita lihat motornya ada 16. Bayangkan bikin satu robot 16 servo motor ya, 16 nih.
yang bisa dipakai untuk berjalan, bermain bola, duduk, dan berbaring. Lalu dengan sensor penglihatan dan pendengaran, 21 lampu mengelilingi bagian kepala, dan sebagainya. Nah, ini keren nih. Jadi dia punya kemampuan wireless LAN hingga kita bisa mengendalikan dari jauh. Jadi dia sudah dilengkapi dengan semua teknologi yang baru ya. Nah, kemudian ada Advanced Step in Innovative Mobility ya, atau ASIMO. Ya, ini ASIMO ya bentuknya sudah humanoid ya. Jadi bentuknya humanoid, berperilaku seperti manusia ya. Jadi bisa turun tangga, naik turun, melambaikan tangan, melakukan dansa, berbicara, dan berbagai bahasa dan sebagainya. Ya. Ini teknologinya sudah makin bagus ya, dan sekarang makin dikembangin ya. Nggak tahu ASIMO sudah versi berapa ya. Nah ini banyak sih yang di ini. Kemudian micro flying robot, ini biasanya robot kecil ya, yang bisa terbang dan dikendalikan tanpa kabel. Jadi kalau Anda lihat tuh awalnya itu adalah bentuknya kayak ini, kayak helikopter, tapi bentuknya kecil. Ya. Ini robot terbang yang ukurannya mini ya, menggunakan koneksi wireless, menggunakan Bluetooth ya, dan dipakai untuk spy, untuk mengirimkan gambar-gambar atau video. Ini sekarang teknologinya sudah bercanggih ya, jadi bisa jadi ukurannya bukan seperti yang tadi. Nah, kalau ini kan masih agak besar ya, mungkin sekarang bentuknya macam lalat kali ya, ukuran lalat atau ukuran nyamuk gitu, bisa jadi. Karena kan makin lama makin berkembang, chip sekarang makin kecil ya. Nih. Dan intinya biasanya ini dipakai untuk spy, ya. Tujuannya untuk ya mata-mata gitu ya, atau mencari informasi. Mungkin itu ada yang mau ditanyakan nggak?